Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Kisti Nur Awalina Salama, melanjutkan materi beberapa minggu yang lalu tentang teknik dasar melukis. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai teknik dalam melukis. Jadi, dalam seni rupa, dalam melukis, ada beberapa teknik yang dapat kita gunakan, seperti teknik akuarel yang perlu menggunakan cat air. Nah, jadi nanti hasil sapuan kuasnya itu transparan, jadi itu teknik akuarel. Kemudian ada teknik plakat, jadi menggunakan sapuan-sapuan cat yang tebal. Terus ada juga teknik basah, ada teknik kering, terus ada juga teknik campuran, dan itu semua bisa kita menggunakan cat akrilik ataupun cat minyak. Jadi kalau misalkan cat basah, nanti kadar airnya atau kadar minyaknya itu lebih banyak. Nah, kalau teknik kering itu tidak menggunakan air maupun minyak. Sedangkan campuran itu bisa keduanya. Jadi bisa menggunakan campuran air ataupun campuran minyak. Nah, ini untuk masing-masing. Jadi untuk cat minyak sendiri, untuk cat akrilik sendiri kayak gitu. Nah, di sini kita akan praktik juga terkait teknik seni lukis. Di sini ada kuas, ada kanvas yang kemarin, kemudian ada kuas, berbagai macam jenis kuas. Ini ada juga cat. Kita pakai cat akrilik, berbagai macam warna. Nggak ada yang ini warna primer aja sama warna putih. Kemudian ada palet, juga ada air. Nah, di sini kita gambar yang simple-simple aja, kayak gambar pemandangan. Nah, untuk biasanya kalau di kaligrafi sendiri sering banget gunain untuk kayak pemandangan-pemandangan alam, terus bebatuan, abstrak. Nah, itu yang paling sering digunakan. Nah, kalau itu masuknya ke gaya. Oke, kita pakai kanvas yang kemarin biar nggak mubazir. Nah, kita bikin dulu, ini aku kayak pemandangan apa ya? Pertama buat langitnya dulu. Jadi teman-teman bebas sih mau gambar apa aja. Jadi ini teknik yang aku pakai, ini teknik campuran. Untuk menggambar yang ngeblok-ngeblok kayak gini, kalian bisa gunain kuas yang lebih besar biar cepat.
sekarang kita gambar siluet kayak pemandangan apa ya, kayak bukit-bukit. Nah ini kita garis dulu asal kita sketch dulu. Di sketch dulu seperti ini. Kalau udah, terus kita isi dalamnya. Untuk ngebloknya kalian bisa pakai kuasnya menyesuaikan dengan luas bidang objeknya. Kalau sudah dirasa cukup, sekarang kita bikin kayak bayangannya. Jadi ini ceritanya ini langit, terus ini air, seperti itu. Jadi sekarang kita bikin bayangan bukit-bukitnya dulu. Tapi sebelum itu, ini aku mau nebelin dulu bagian bawahnya, airnya, untuk nutupin gambar sebelumnya. Nah, sekarang kita bikin bayangannya. Untuk membuat bayangannya kita juga harus perhatikan tinggi dari objeknya itu sendiri, karena ini kan di sini gambarnya perbukitan. Jadi kalau yang sini panjangnya disesuaikan. Jadi lebih panjang, dan ini kita kasih space.
teman-teman menyesuaikan karena ini medianya masih basah, jadi teman-teman bisa nunggu sedikit kering dulu, jadi biar nggak mencampur catnya. Nah kalau udah, terus kita kasih warna putih. Kalau tadi ini arahnya vertikal, kita buatnya sekarang horizontal, jadi kayak ditabrakin gitu. Dan ini apa ya, kalian ngegarisnya bukan asal, tapi nggak usah dipikir, maksudnya nggak usah penuh tekanan, jadi kayak ngambang, sedikit ngambang gitu. Sama kita bikin dulu di bawah, kalian juga di bawah objeknya. Terus kalian juga bisa ngaplikasiin garisnya itu putus-putus, jadi nggak mesti nyambung sampai ujung gitu, nggak mesti. Terus ini aku mau ngasih tahu juga tekniknya, biar misalkan kalau kalian kuasnya punyanya sedikit besar, nah terus kalian pengen biar hasil goresannya itu tipis, nah kalian bisa gunain setelah catnya ini bukan dioleskan, kalian ambil catnya ini, kalian bisa pakai kertas atau apa yang bidangnya datar, terus kalian gini nih, digini-giniin sampai ujungnya meruncing kayak gitu. Dan itu hasil sapuannya, hasil goresannya lebih tipis. Kalau udah, teman-teman bisa lihat dulu dari kejauhan udah pas atau belum. Kalau misalkan belum pas, teman-teman masih bisa tambahin lagi. Tapi tips sarannya, kalau kalian pakainya cat akrilik kayak gini dan pakai teknik basah kalian nunggu sedikit kering dulu, jadi biar warnanya nggak tabrak-tabrakan kayak gini. Jadi kalau kayak gini kan kesan warnanya jadi suram kayak gitu. Kalau kalian sukanya warna-warna yang cerah kayak di atas gini, kalian bisa tunggu sedikit kering dulu catnya kayak gitu. Jadi dalam melukis itu kalian benar-benar harus sabar, kalian nggak mesti cepet-cepet sih itu melukisnya. Yang penting hasilnya maksimal kayak gitu, dan kalian puas dengan hasil karya kalian. Nah, kurang lebih kayak gini. Nanti kalau ini udah rada kering, ini mungkin akan aku tambahin lagi bagian bayangannya ini biar lebih jelas gitu. Nah sekarang kita bikin langitnya. Kita kasih kayak bintang-bintang gitu, jadi cipratan-cipratan. Ini juga aku pakai warna putih, kalian bisa pakai kuas yang bentuknya kotak kayak gini, dan sedikit kasih air. Oke, sekarang kita ini kalau udah bagian bawahnya, nah kita bikin langitnya. Jadi kita kasih hiasan bintang-bintang. Itu kalian bisa menggunakan cat warna putih, jadi warnanya warna-warna yang kontras dengan langitnya. Bisa kalian pakai warna putih ini, tapi kasih sedikit air seperti ini. Terus caranya gimana ya, karena ini pakai tangan satu, kalian bisa pakai pegang ujung
sepuasnya, terus dicipratin. Nah, tapi alangkah lebih baiknya kalau teman-teman di rumah ini kalau udah ini jadi ditunggu kering dulu, jadi ditutupin kertas biar yang bawah nggak kena cipratannya, jadi yang atasnya aja kayak gini, kayak gitu. Dan itu kan bisa sesuaikan. Kalau mau tidak terlalu lengket, tidak mau terlalu dekat jaraknya, kan bisa juga jauh nyipratinnya kayak gitu. Nah, dan hasilnya itu lebih ada yang bisa besar kayak gitu. Bisa juga kalian pakai warna kuning ataupun apa. Nah, karena ini terlanjur kena nih yang bawah, nanti kita koreksi. Jadi bawahnya nanti kita betulin lagi kayak gitu. Terus biar ceritanya ada komet-kometnya kayak gitu. Jadi ini yang bulatnya rada besar gitu kita kasih ekor. Jadi untuk bikin ininya macam-macam sih caranya. Yang mana ya? Yang ini deh. Nah, jadi kalian bisa sesuaiin dengan sesuai selera kalian dan nyamannya kalian kayak gitu. Kalau kalian juga nggak pengen tangannya kalian kotor, kalian bisa pakai caranya gini. Jadi ntar udah ada catnya gitu, kalian bisa digini-giniin aja, di ciprat-cipratinnya jadi kena tangan kalian gitu, jadi nggak ngotorin jari-jari kalian. Nah, kalau udah kita bikin biar sedikit dramatis, kita kasih pohon. Ini aku bikin siluetnya pakai campuran warna merah sama biru, jadi hasilnya ungu tanpa campuran warna lain dan tanpa air. Nah, terus kalian ngambil garisnya nggak harus dari bawah sini, kalian bisa dari samping. Di sini aku bikin pohonnya pohon kelapa ya. Nah, selain itu, ketika kalian melukis, kalian juga harus tahu yang kalian gambar itu apa objeknya. Kalau misalkan kalian gambar pohon apa yang kalian gambar. Jadi hasilnya tidak asal-asalan kayak gitu. Dan kalian bisa lebih menjiwai lukisan kalian. Kayak gini kurang lebih. Sekarang kita bikin apa ya, daun-daunnya, batang daunnya, apa itu namanya? Kayak gini. Terus karena ini kan bukan sedikit ya, posisi pohonnya merunduk, jadi daun-daunnya itu larinya ke bawah, jadi bukan ke atas gitu.
lagi, kalian harus sering lihat gambar kalian dari jauh, terus biar kalian tahu kurangnya dari lukisan kalian itu apa, kayak gitu. Nah, kalau masih ada yang kurang, tinggal kalian koreksi lagi. Misalkan ini batangnya kurang besar, tinggal kalian besarin. Setelah kalian koreksi, kurang lebih kalian bisa menciptakan hasil seperti ini, dan pastinya kalau teman-teman semua bisa menciptakan hasil yang lebih baik dari ini, kayak gitu. Jadi yang penting kuncinya kalian harus sabar, terus nggak usah tergesa-gesa kayak gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.